Baik, dalam konten kali ini aku akan memberikan Penkes kepada Ibu Nifas. Apa saja yang harus dipenuhi setelah nifasnya akan berlangsung dari 6 jam sampai ke 42 hari ke depan. Dan sebelum melanjutkan untuk lebih panjang lagi, aku akan memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Baik, nama saya Putri Kasmarita, saya mahasiswi dari Stikes SMK Islam dan saya prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Baik, supaya tidak terlalu lama lagi saya akan mulai. Yang pertama itu yaitu tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan. Jadi kan pada saat ibu bersalin tadi, pastikan dia banyak mengeluarkan tenaga, baik juga dari segi psikis maupun fisiknya. Ibu tersebut harus memerlukan kebutuhan nutrisi dan cairan. Jadi kebutuhan nutrisi dan cairan ini itu berguna untuk memulihkan kondisi ibu ke normalnya lagi. Karena kan pada saat melahirkan tadi banyak yang harus dikorbankan si ibu tersebut. Jadi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan ini sangat penting, baik untuk si ibu dan untuk si bayinya nanti. Karena jika tidak dipenuhi kebutuhan nutrisi dan cairannya, itu juga akan berhalangan kepada si ASI si ibu nanti untuk diberikan kepada si bayi. Karena kan ASI itu sangat bagus untuk bayi, apalagi pemberian ASI itu lebih bagusnya lagi atau lebih baiknya lagi itu ASI eksklusif yang selama 6 bulan. Jadi itu sangat penting, harus diketahui oleh si ibu nifas. Baik, untuk memenuhi kebutuhan si ibu nifas tadi, si bidan dan para kader-kadernya yang lain itu akan memberikan penjelasan seperti ibu tersebut harus mengkonsumsi makanan 500 kalori dalam sehari. Maksud dari 500 kalori dalam sehari ini itu sudah bergabung baik dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi kita kan sudah tahu makanan-makanan yang sehat itu kan harus memang dipenuhi oleh si ibu nifas tadi. Jadi kan karbohidrat itu bisa kita konsumsi baik nasi, roti juga bisa. Pokoknya yang berbaur tentang karbohidrat. Jadi kan setiap harinya itu kita akan mengkonsumsi makanan itu 4 sehat 5 sempurna. Terkhusus buat si ibu tadi, nifas tersebut gak salah kalau minum susu buat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairannya. Intinya, ibu nifas itu memang harus memenuhi makanan nasi, ikan, sayur, kemudian buah-buahan, terserah buah-buahan apa saja, kemudian air minum bisa juga ditambah dengan susu. Dan itu memang harus dipenuhi oleh si ibu tersebut. Itu untuk bagian nutrisi dan cairannya. Dan bidan juga akan lebih ke memberikan lagi penjelasan untuk minum itu 3 liter dalam sehari. Karena kan kalau ibu nifas itu jarang minum, dia itu akan mengalami sakit pinggang. Sama halnya dengan kita orang umum yang bukannya ibu nifas, ketika kita tidak terlalu banyak mengkonsumsi air pada setiap harinya, pasti itu akan mengalami sakit pinggang. Jadi air minum itu juga bagus. Minum air itu juga sangat bagus, baik untuk memberikan tenaga buat kita dan juga untuk bisa melancarkan BAB juga. Jadi zat-zat yang memang harus dipenuhi oleh si ibu nifas tersebut memang harus benar-benar dikonsumsi dan harus dipenuhi untuk ke 42 hari ke depannya. Bukan hanya untuk ke 42 hari ke depannya sih, tapi memang harus dipenuhi selama ibu masih memberikan ASI eksklusif maupun sampai memang si ibu tersebut yang mampu melakukannya. Ada kurang lebih 12 zat-zat yang akan saya terangkan atau pemberian Penkes kepada ibu nifas. Jadi yang pertama itu ada kalori. Jadi kalori ini sangat penting untuk ibu yang menyusui. Jadi ibu yang menyusui ini harus mengkonsumsi kalori ini 400 sampai 500 kalori. Bidan mengingatkan sekali lagi, atau tenaga kesehatan mengingatkan sekali lagi untuk tidak mengurangi mengkonsumsi kalori. Karena kalori ini sangat penting buat si ibu nifas nanti untuk masa pada pemberian ASI-nya nanti. Jika ibu nifas tersebut mengurangi untuk mengkonsumsi makanan yang banyak yang mengandung kalori, itu akan merusak atau mengganggu proses metabolisme tubuh. Kemudian juga dapat menyebabkan ASI itu rusak atau susu ibu itu rusak. Kedua, zat-zat yang kedua itu yang harus ibu nifas ketahui yaitu protein. Ya, siapa sih yang nggak tahu lagi kalau protein itu sangat bagus buat tubuh. Jadi kebutuhan protein ini harus dikonsumsi ibu 3 kali dalam sehari.
Jadi memang si ibu tersebut memang harus mengkonsumsi protein itu, baik dari segi makanan yang telur, kemudian tahu, ikan, daging, dan lain-lainnya yang berbalut tentang protein. Jadi protein ini juga sangat penting buat si ibu. Zat selanjutnya itu ada vitamin D dan kalsium. Jadi kita kan udah tahu fungsi dari vitamin D dan kalsium ini untuk berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Jadi untuk memperkuat tulang si ibu, karena kan pada nifas ini ibu akan mengalami banyak keluhan-keluhan seperti kecapean, badan sakit atau dan sebagainya yang lain-lain. Jadi pemenuhan kebutuhan vitamin D dan kalsium ini juga sangat penting. Kemudian ada yang selanjutnya itu zat yang harus dipenuhi itu sayuran dan buah-buahan juga. Sayuran itu kan bagus untuk tubuh, apalagi buat si ibu nifas. Ibu nifas itu akan mengkonsumsi masakan atau makanan sayur-sayuran seperti kayak daun bangun-bangun. Daun bangun kan bagus juga untuk pada ibu nifas untuk memperbanyak asinya. Dan buah-buahan yang lain juga sangat penting seperti buah-buahan yang mengandung vitamin C, A, D, dan lain-lainnya juga. Selanjutnya itu ada kebutuhan zat vitamin. Jadi kebutuhan zat vitamin yang harus dikonsumsi ibu itu yang paling banyak itu vitamin A. Jadi vitamin A ini berguna bagi kesehatan untuk kulit, kelenjar, serta mata juga. Jadi vitamin A ini terdapat pada makanan kayak seperti telur, hati, dan keju. Jadi memang vitamin A ini sangat penting juga. Sudah dijelaskan itu memang sangat penting untuk kulit, mata, dan untuk kelenjar juga. Kemudian ada vitamin B6. Vitamin B6 ini membantu untuk penyerapan protein dan meningkatkan fungsi syaraf. Jadi vitamin B6 ini bisa ibu nifas cari pada makanan seperti daging, daging ayam, daging sapi, dan hati juga. Padi-padian itu mungkin maksudnya kayak ke arah nasi ya. Kemudian kacang polong, dan yang terakhir itu ada kayak kentang. Jadi kentang itu juga mengandung vitamin B6. Dan yang satu lagi itu ada vitamin E. Jadi vitamin E ini berguna atau berfungsi untuk sebagai antioksidan. Jadi ini untuk meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh yang bisa ditemui pada makanan seperti makanan yang banyak mengandung serat, kayak kacang-kacangan, minyak nabati, dan gandum. Dan ada juga lagi zat yang harus dipenuhi itu zinc atau seng. Jadi ini berguna atau berfungsi untuk kekebalan tubuh. Jadi zinc ini berfungsi untuk penyembuhan luka dan pertumbuhan juga. Karena tahu si ibu nifas tadi itu mengalami pengguntingan episiotomi atau perobekan pada jalan lahir. Zat zinc ini juga sangat bagus untuk si ibu ketika dikonsumsi. Ya, kebutuhan zinc ini juga didapat dari makanan seperti telur, daging, dan gandum juga. Jadi enzim yang ada dalam tubuh kita, enzim pencernaan dalam pencernaan metabolisme tubuh kita ini memang memerlukan zat zinc atau zat seng atau zat zinc. Mungkin kalau ibu nifas lebih suka ke makanan seafood, memang di makanan yang berbahan dengan seafood ini memang banyak mengandung zat-zat zinc atau zinc. Oke, jadi itu adalah beberapa zat-zat yang memang harus dipenuhi oleh si ibu nifas tersebut untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairannya, agar si ibu juga memerlukan tenaga kembali ketika pada masa bersalinnya tadi telah selesai. Jadi untuk ibu-ibu nifas yang menginginkan ASI-nya itu bagus, ibu nifas itu memang harus banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi dan makanan-makanan bergizi lainnya juga. Jadi itu adalah beberapa kebutuhan yang harus memang dipenuhi oleh si ibu. Memang sangat penting buat si ibu nifas tadi untuk mengkonsumsi makanan seperti itu, karena selain untuk bayinya nanti, itu juga untuk ke diri si ibu tersebut, supaya ibu tersebut tidak down karena tenaga yang dikeluarkannya itu sudah banyak terkuras. Jadi ibu itu harus memang mengoptimalkannya kembali dengan makanan dan minuman yang dia konsumsi.
pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan tadi yang saya bilang 500 kalori itu dalam sekali makan. Misalnya dalam pagi hari itu 500, siang juga 500, dan malam juga 500. Dan jika ibu juga ingin menambah asupan makan lainnya seperti kayak makanan cepat saji, itu bisa saja, tapi harus memang melihat makanan itu yang bagus untuk tubuh si ibu atau enggak. Memang bisa sih makan makanan yang cepat saji, tapi jangan terlalu keseringan. Itu memang harus dibatasi, karena kan makanan yang ibu konsumsi itu akan diberikan kepada si bayi nanti, karena apa yang ibu konsumsi itu yang akan kenanya nanti ke si bayinya nanti. Jadi supaya ibu dan bayi sama-sama sehat, kami sebagai tenaga kesehatan atau para kader-kader yang ada di sekitar rumah ibu tersebut memang harus memberikan pendidikan yang baik kepada si ibu agar bayinya nanti tumbuh sehat dan baik juga. Teman-teman semuanya, saya sudah selesai melakukan penjelasan tentang kebutuhan nutrisi dan cairan. Kemudian saya akan melanjutkan untuk melakukan penjelasan kesehatan tentang ambulasi dan mobilisasi.